Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di Skadakom ya. Di sini kita akan coba memperkenalkan beberapa alat untuk menyambung kabel fiber optik. Oke, yang pertama langsung saja. Yang pertama ada lap cutter di sini ya. Lap cutter ini berfungsi untuk mengelupas ya atau untuk mengelupas kulit kabel fiber optik ya, atau memotong kabel fiber optik. Dengan caranya itu di sini kita jepit ya. Sini kita jepit, nanti tinggal kita putar dan kita putarkan lagi. Nah, kita putar lagi baru nanti bisa dilepaskan ya. Ini lap cutter untuk mengelupas kabel luar fiber optik ya. Selanjutnya setelah ada lap cutter, di sini ada yang namanya picor ya. Picor ini ya mempunyai ujung yang sama, yaitu ada konektor SFC-nya ya. Di sini ini fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat ya, perangkat fiber optik ini untuk menghubungkan dua perangkat, entah itu dari OLT ke ONU atau ke lainnya lah, ini bisa untuk menghubungkannya. Selain ada picor, itu ada yang hampir sama dengan pictor, yaitu ada ini pigtail ya. Pigtail sendiri ini difungsikan untuk penyambungan kabel fiber optik ya. Fiber optik makanya hanya ada satu konektor di ujungnya, yang satunya ini untuk disambungkan ke kabel fiber optik. Nah, perbedaannya situ ya. Kalau yang picor itu dua-duanya ujungnya itu ada konektornya, tapi kalau untuk pigtail hanya satu ujungnya saja yang ada konektornya. Oke, selanjutnya setelah itu, setelah kita siapkan ya, setelah kita potong, nanti ada yang namanya di sini stripper ya. Ini stripper memiliki 3 lubang di sini ya, 1 2 3. Ini berfungsi untuk mengelupas atau membersihkan coating, atau yang biasa kita nanti lihat itu yang berwarna, yang biru oranye itu namanya coating, untuk pelapis atau pelindung core gitu ya. Ini dikelupasnya menggunakan stripper ini. Setelah kita kelupas, kita biasanya langsung bersihkan. Setelah itu untuk memotongnya sendiri ada alatnya namanya clipper ini ya. Sebentar saya buka. Ini alatnya namanya clipper ya. Cara penggunaannya itu mudah ya, kita tinggal buka saja alatnya ya. Di sini sudah tersedia untuk tempat sampahnya atau tempat pembuangan ya. Ini di sini ada tempat pembuangan untuk potongan core-nya. Ini sudah ada di sini, sudah ada beberapa pemotongan core. Caranya tinggal kita buka dan setelah itu kita letakkan ya di sini. Sebelum kita letakkan, ini kita dorong atau kita tarik ini, set ya. Ini kita tarik ya. Ini kita tarik terlebih dahulu ya. Oke, setelah kita tarik, kita masukkan kabelnya di sini atau core-nya ke sini, kabel nya itu kita kunci. Setelah kunci kita tutup. Setelah tutup baru kita potong dengan cara mendorong seperti ini. Secara otomatis nanti kabel sudah terpotong dan sampahnya akan langsung masuk ke sini seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah ada yang namanya cleaver untuk memotong ya, nanti ada yang namanya untuk menyambung ya, ini namanya splicer. Ini splicer itu untuk menyambung ya, untuk menyambung kabel fiber optik. Tapi sebelum kita sambung ya, di sini untuk menyambung caranya beberapa, di sini ada ya. Ini tinggal kita masukkan di sini caranya ya, ujung satu dan ujung satu itu kita masukkan, nanti kita tutup, nanti secara otomatis kabel akan tersambung tersendiri. Dan ada yang kelupaan, harusnya sebelum kita sambung kita masukkan yang namanya pengaman ya, atau di sini biasa kita sebut slab. Ini adalah pengaman slab. Kita masukkan dulu slabnya ya. Setelah itu, setelah kita sambung baru kita panaskan dengan cara memasukkan di sini ya. Kita masukkan di sini,
nanti otomatis dipanaskan dan akan menjadi pelindung ya, untuk penyambungan kabel sendiri. Oke, setelah itu ada untuk pengetesan apakah kabelnya sudah masuk atau ada tersambung dengan benar atau belum. Di sini untuk pengetesan menggunakan laser ada, gitu ya. Ini namanya laser ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan di ujung sini. Setelah itu kita nyalakan, apakah nanti lasernya ini atau sinarnya itu nanti tembus ke ujung yang lainnya. Ini namanya laser untuk pengecekan kabel sendiri ya. Dan setelah laser ada lagi untuk mengecek yang namanya redaman kabel ya, itu adalah OPM ya. Di sini ada OPM. Nah, ini adalah OPM. OPM sendiri ini untuk mengecek redaman kabel sendiri. Ini ada yang satunya dan di ujungnya lagi ada lagi sebenarnya ya. Ini untuk caranya tinggal kita aktifkan, setelah itu kita colokan di sini ujung satunya dan colokan lagi di satunya lagi ya. Kita atur, ada yang menggunakan panjang gelombang 1310 dan 1550. Nanti kita atur bagaimana sesuai dengan aturan kabelnya sendiri ya. Dan jika ada permasalahan, pernah kita berpikir tiba-tiba di jalan ada yang rusak, kok kenapa para teknisi tahu rusaknya di mana? Apa mereka mencari satu persatu per meter kabel yang rusak gitu? Ternyata tidak. Di sini akan menggunakan yang namanya OTDR. Ini adalah OTDR ya. Ini OTDR ya. Fungsinya untuk ya mengetahui panjang serat optik sendiri atau fibernya ya. Untuk mengetahui panjang serat optik, dan selanjutnya ada yang untuk mengetahui atau melihat kualitas kabelnya. Apakah ada bending ya atau lekukan, ataukah ada yang putus ya. Nanti kita bisa melihat. Jadi saat ada yang putus, nanti di sini akan memberitahukan letak putusnya itu ada di berapa kilo atau di ada berapa jaraknya, di mana kabel itu terus putus. Ataupun bending itu kita bisa melihat. Ya, bending itu adalah masalah, entah itu masalahnya karena kabelnya kesangkut atau apa, yang penting yang jelas kabel itu tertekuk lebih dari kurang dari 3 cm. Jadi mengakibatkan bending. Seperti yang kita tahu, yang namanya fiber optik itu menggunakan kaca gitu ya. Nah, itu tidak boleh terlalu ditekuk. Kalau terlalu ditekuk, dia akan patah dan mengakibatkan kabel itu rusak. Oke, mungkin hanya itu aja. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sekada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.